sekolah. Dan ini mudah-mudahan sekali lagi dalam waktu yang dekat kita sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, bahwa alhamdulillah kita di saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu diberikan kesehatan. Dan tentunya kita harus ada upaya dan berdoa. Upaya kita untuk menjaga kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu kita harus selalu menjaga jarak, selalu memakai masker kalau kita keluar, kemudian juga harus mencuci tangan sesering mungkin. Ini adalah supaya kita kalau mau lihat ke bawah gimana, Mas? Musibah ini. Nah, kemudian yang kedua tentunya kita tidak bisa maka Bapak pesan kepada tolong jangan sampai ya kita di rumah ya kita berkeluyuran bebas yang akhirnya nanti akan memicu untuk menimbulkan penyakit ini. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kalau kita sikapi dari beberapa musibah ini, kalau kita lihat dari segi agama, kita yakinkan bahwa apa yang terjadi adalah takdir Allah. Jadi takdir Allah ini, semuanya adalah Allah yang berkehendak. Oleh karena itu, maka kita harus meyakinkan bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita dengan berbagai musibah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakin Allah akan memberikan cobaan kepada setiap umatnya dengan sesuatu, yakni dari rasa khauf, rasa ketakutan. Di antaranya sekarang adanya musibah ini, orang semua di dunia merasa ketakutan. Ya, karena ini sangat berbahaya, maka pemerintah dengan berbagai cara bagaimana untuk menyelamatkan masyarakatnya, termasuk kita sekolah diliburkan dulu, bahkan ibadah sholat pun dibatasi, itu tidak kita bisa melaksanakan sholat Jumat, tidak bisa melaksanakan kumpul-kumpul banyak karena dikhawatirkan nanti akan terjangkit dan lebih banyak lagi. Ya kalau kita lihat data secara keseluruhan di Indonesia, terus setiap hari itu bertambah itu ya sekitar 300 sampai 500. Nah ini jangan sampai terus, kalau terus meningkat bisa saja ya PSBB yang dicanangkan oleh pemerintah bisa terus ditambah dan kita mungkin pasti akan terganggu. Yang kedua juga walju, kelaparan pasti ya, kalian mungkin lihat di berita sudah banyak orang-orang yang di PHK, tidak bisa kerja, tidak bisa dagang, semua ditutup. Ini nanti akan terjadi kelaparan, kelumpuhan ekonomi. Nah ini cobaan, harus bersabar gitu. Artinya jangan kita itu tidak mengikuti kepada aturan yang akhirnya akan menimbulkan lebih bahaya lagi. Nah, kemudian juga anfus ya diberikan cobaan diri, yaitu kesakitan gitu kan, banyak yang sakit. Nah maka Allah di ujung ayat itu mengatakan wa basyiris sabirin. Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi insya Allah kita sikapi dengan penuh kesabaran. Insya Allah akan terselesaikan dengan baik. Alladzina idza asabatu musibah, yaitu orang-orang ketika mendapatkan musibah maka jangan katakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sepintas tentang wabah yang sekarang melanda kita.
Jadi tolong apapun yang dianjurkan demi kebaikan kita, tolong kita laksanakan. Artinya jangan kita melanggar gitu, dan akhirnya kita akan berbahaya. Ya, itu. Kemudian selanjutnya mari kita masuk ke materi di bulan suci Ramadan, bahwa bulan puasa ini, ibadah puasa ini adalah sebuah ibadah yang sudah rutin. Ya, artinya dilaksanakan setiap tahun 1 bulan kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa, yakni di bulan suci Ramadan. Kalian sudah pada tahu dalilnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, dipardukan kepada kalian semua asyamu puasa. Kama kutiba alal ladzina, seperti telah dipardukan kepada orang-orang min qablikum, sebelum kalian. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi umat sebelum-sebelumnya diperintah puasa. Bahkan Nabi Daud sendiri perintah puasanya sum yauman wa aftir yauman, 1 hari puasa, 1 hari buka. Gitu. Jadi lebih berat lagi. Ya, kalau kita kan enak, sebulan puasa, udah akhir kita lebaran gitu. Jadi asli. Nah, kemudian juga Bapak himbau mudah-mudahan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi lanjutkan. Jadi di bulan Syawal nanti ada, setelah tanggal 2 Syawal kita puasa lagi tuh. Ya, apalagi di saat pandemi kalian tidak kemana-mana, tidak ada kegiatan acara keluarga, yang lebih baik puasa gitu. Nah, berapa hari? 6 hari kan? Udah dibahas tuh di kelas 8 gitu. Tentang hadis puasa di 6 hari di bulan Syawal. Jadi barang siapa yang mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Artinya yang 6 hari itu sama dengan sebenarnya 11 bulan. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Kemudian selanjutnya puasa di bulan suci Ramadan itu dibagi dalam 3 tahap. Tahapan pertama di 10 hari pertama itu namanya rahmah. Jadi kasih sayang Allah akan diturunkan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa di tanggal 1 hingga tanggal 10. Nah, insya Allah kalian sudah bisa melaksanakan semua ya di babak rahmah. Kemudian masuk ke babak kedua atau tahap kedua, yakni babak itu artinya Maghfirah itu adalah ampunan dari Allah kepada orang yang terus melaksanakan di tahap pertama dan juga masuk ke tahap kedua. Jadi ampunan Allah, maka di situ ada banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ampunan Allah. Shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, maka akan diampuni segala dosanya. Nah, kemudian di babak tahap terakhir adalah itqun minan nar, artinya akan dibebaskan dari api neraka. Nah, jadi tahap 1 udah beres, tahap kedua beres, tahap akhir kita akan terbebas dari api neraka. Nah, di situ kalimat di akhir ada yang namanya Idul Fitri. Setelah selesai puasa, diakhiri dengan namanya Idul Fitri. Yang artinya Id itu kembali, Fitri kesucian. Jadi akan kembali kesucian lagi, yaitu kita tidak punya dosa. Jadi ibarat seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Nah, selanjutnya amalan-amalan yang perlu kita laksanakan di bulan suci Ramadan, selain kita melaksanakan ibadah puasa, ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan bahkan diwajibkan. Yakni satu, misalnya perbanyak namanya ada sholat taraweh. Jadi sholat taraweh ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada. Maka sayang andai kata di bulan suci Ramadan kita tidak melaksanakan taraweh. Bahkan akan mengurangi
ada nilai dari puasa itu sendiri. Maka Bapak menganjurkan kepada kalian itu adalah melaksanakan sholat tarawih. Bagaimana sekarang, Pak? Biasa kita masjid, tidak bisa dilaksanakan, nggak boleh. Kita di rumah aja. Ya, kita mungkin berjamaah dengan keluarga. Ya, kalau misalnya tidak ada orang, kita sendiri aja nggak apa-apa. Melaksanakan sholat tarawih. Kemudian tadarus, jangan lupa mudah-mudahan kalian di bulan suci Ramadan ini bisa tamat 30 juz. Ya, insya Allah dengan tamat 30 juz berarti kita ada nilai tambah. Kemudian juga kita di bulan suci Ramadan, kita biasakan untuk kita qiyamul lail. Bangun malam, sholat tahajud, ya sebelum kita sahur. Mungkin idealnya sepertiga akhir dari sekitar jam 1 malam sampai subuh. Tapi kalau tidak kuat, ya minimal kita jam 3 lah. Jam 3 kita sudah bangun, ya sebelum kita sahur, kita melaksanakan sholat tahajud dulu. Ya barang 2 rakaat atau mungkin 4 rakaat dan seterusnya. Nanti baru sahur, setelah sahur, ya kita sambil nunggu adzan subuh. Ya, jadi jangan tidur lagi. Jadi habis kita sahur, ya sekitar mungkin setengah 4 kita sahur, kan nanti jam setengah 5 kan baru setengah 5 kan subuh tuh. Jadi kalian jangan tidur lagi. Nanti kalian sholat berjamaah, subuh habis itu kalau nggak kuat bisa ya tidur lagi. Tapi sebenarnya dianjurkan oleh agama bagusnya setelah subuh itu jangan tidur. Karena jelek gitu. Ternyata bukan hanya anjuran agama itu, menurut kesehatan juga jelek, Bu. Gitu. Jadi harusnya kita olahraga. Ya olahraga kita ini ya mungkin ya sekitar bangsa jam 8, jam 9 gitu baru atau mungkin jam 11 baru tidur siang. Nah, itu sebagusnya di situ gitu. Tapi kalau memang nggak kuat ya minimal ya habis sholat subuh kita tidur. Nah, kemudian juga ada satu yang kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan, yakni mengeluarkan zakat fitrah. Jadi anak-anakku sekarang udah tanggal 21 ya. Nah, jadi udah masih ada waktu. Tanggal 15 sekarang. Bukan puasa kita. Oh iya. Ramadan kita ini kan sudah berapa? 20 hari ya? Ya, sudah seperti itu. Jadi ya kalau yang sudah melaksanakan zakat fitrah, ucapkan terima kasih. Kalau yang belum, ya masih ada waktu. Karena tidak bisa memberikan zakat fitrah di luar bulan suci Ramadan. Batas akhir nanti sampai akhir Ramadan. Jadi di bulan Syawal nggak bisa. Maka untuk itu dipersiapkan dulu. Ya kepada siapa memberikannya. Jadi tidak sembarangan asal memberikan. Tapi diberikan kepada 8 asnaf. Yaitu 1 fakir, 2 miskin, 3 gorim, orang punya utang. Kemudian yang 4 amilin itu orang yang mengumpulkan zakat fitrah lalu menyalurkan. Kemudian kepada mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam. Kemudian ada ibnu sabil, orang yang lagi dalam bepergian kehabisan bekal. Dan yang terakhir adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan agama Allah. Ya, mungkin kalian belum tahu apa itu definisi fakir. Jadi fakir ini gini. Jadi orang yang punya tidak punya pekerjaan, punya penghasilan tapi di bawah rata-rata gitu. Misalnya begini, dia punya kebutuhan satu harinya 20.000 itu. Tapi hanya dia itu terpenuhi cuma 6.000 atau 7.000. Jadi di bawah setengahnya. Itu namanya fakir. Ya, kalau miskin dia juga sama punya penghasilan tapi tidak mencukupi, tapi dia di atas rata-rata, di atas setengahnya gitu. Misalnya dia kebutuhan 20.000 tapi dia hanya bisa memberikan hanya menghasilkan umpamanya 11.000 atau 15.000 gitu. Jadi belum nggak nyampe ke 20.000. Maka itu dikatakan miskin. Maka itu berhak menerima zakat fitrah. Kemudian gorim itu adalah yang mempunyai utang tapi bukan utang pribadi, utang untuk kepentingan umum. Misalnya panitia masjid, misalnya dia punya utang material gitu untuk membayarnya karena dia belum punya, kan dia tanggung jawab tuh, ya boleh itu diberikan dari zakat fitrah. Kemudian juga
amilin. Amilin itu orang yang suka ngambil zakat nih. Ada kan, ada RT atau dari DKM. Lalu umpamanya menunjukkan zakat. Ya, zakat ini nanti lalu diserahkan kembali kepada masyarakat. Nah, si amilin itu pun berhak menerima zakatnya, upahnya. Gitu. Kemudian selain itu siapa lagi adalah mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam. Misalnya di sekitar kalian nih ada orang mu'alaf baru masuk Islam. Nah, walaupun dia kaya tetap kasih bagian zakat. Ya boleh gitu karena dia mu'alaf. Untuk apa? Supaya dia merasa kuat keyakinannya yang betapa besar nih umat Islam itu perhatiannya begitu. Kemudian juga ada Ibnu Sabil, orang yang bepergian tapi dia kehabisan ongkos. Lalu umpamanya dia meminta, Pak, saya minta nih buat pulang nih, enggak ada ongkos, kasih. Karena di situ ada. Kemudian yang terakhir adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan agama Allah. Kalau zaman dulu perang itu sebagai tentara tapi sukarelawan, tidak digaji oleh negara. Nah sekarang bagaimana? Karena sudah tidak ada, sekarang bisa dikiaskan, yakni para ustadz, guru-guru ngaji kalian yang mungkin tidak digaji oleh negara, ya itu boleh diberikan. Itu dikategorikan yang namanya sabilillah. Jadi pejuang di jalan agama Allah. Jadi pejuang agama Allah itu boleh gitu. Karena kan kamu belajar di di majelis kan tidak diupahkan oleh negara itu. Hanya sukarela aja. Nah itu boleh, kasih aja. Makanya Bapak menganjurkan, ya jika kalian mengaji, guru-guru ngaji, ya udahlah zakat fitrahnya kasihkan saja ke guru-guru ngaji kalian. Insya Allah itu adalah sah karena termasuk sabilillah. Berapa besarannya? Bapak perlu sampaikan di sini. Menurut edaran dari para MUI ya, para ulama-ulama, ya kesepakatan untuk di Kabupaten Tangerang. Nah, jadi untuk pembayaran zakat itu kalau diganti dengan uang itu 35 sampai 40 ribu per orang. Gitu. Jadi bisa 35, kalau pengen tambahan 40 itu boleh. Itu adalah ukurannya. Kalau pengen dengan beras ya sama 2,5 kilo beras. Kasihkan, mau langsung dikasihkan kepada fakir miskin, gitu, tetangga kita, termasuk saudara kita. Misalnya ada, Pak, saya punya saudara, tapi dia miskin juga. Boleh nggak? Boleh. Kasihkan aja. Bukan karena saudaranya, tapi karena fakirnya. Kasih aja. Gitu. Bahkan diutamakan lebih dekat, lebih baik kepada orang-orang dekat di sekitar kita. Gitu. Jangan sampai banyak orang lain mau jauh-jauh dikasih. Giliran tetangga kita, orang tahu dia fakir atau miskin, malah nggak dikasih. Sebaiknya orang dekat dulu yang ada di sekitar kita. Nah itu kira-kira untuk pemberian zakat fitrah. Gitu. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, di bulan suci Ramadan ini, bulan yang sangat luar biasa, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita, maka manfaatkanlah ya puasa ini dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita pada kategori la'allakum tattaqun. Artinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya Bapak sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kenapa? Di bulan suci Ramadan, orang-orang yang dirindukan oleh surga itu semuanya ada. Itu al-jannatu mustaqatun bi arba'ina farin. Surga akan merindukan kepada 4 golongan. Pertama, tahlil Quran. Orang yang suka mendawamkan, membiasakan baca Al-Quran setiap hari. Ya, habul amal indallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal perbuatan adalah perbuatan yang selalu dawam. Artinya terus-menerus dilaksanakan walaupun sedikit. Kita baca Al-Quran paling cuma 1 lembar, 2 lembar, tapi terus dawamkan. Itu adalah yang bagus. Nah, itu dirindukan oleh surga. Ya, maka ya tidak ada alasan untuk tidak membaca Quran. Kemudian yang kedua adalah hafidhil lisan. Orang yang selalu hafidh. Hafidhil lisan itu menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga penglihatan, pendengaran dari hal-hal yang berbuat dosa. Ya,
apalagi di bulan suci Ramadan. Kalau kita melaksanakan kemaksiatan di bulan suci Ramadan, maka akan mengurangi kepada nilai puasa. Gitu. Maka dijaga ya lisannya, jangan sampai berbohong, sumpah palsu, mengadu domba. Nah itu nggak boleh. Nah kemudian yang ketiga adalah mut'imil ji'an. Jadi memberikan makan kepada orang yang lapar, artinya orang yang membutuhkan. Apalagi di saat sekarang mungkin kalian melihat banyak orang-orang yang kalau ada kita punya kelebihan, yuk bantu mereka. Bantu. Ya apa semampunya kita aja. Ya umpamanya kita mampu memberikan makanan dengan makanan, kita mampu memberikan sembako, apalagi itu. Kalaupun kita tidak mampu apa-apa, minimal kita berdoa, mendoakan kepada mereka supaya ya diberikan kemudahan dalam urusannya. Begitu ya. Kemudian yang keempatnya adalah as-shaim, orang yang berpuasa. Nah, sekarang kita sedang melaksanakan puasa nih. Semuanya mudah-mudahan digolongkan kepada orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Jadi itu kira-kira yang Bapak bisa sampaikan, dan setelah ini dipersilahkan kepada kalian untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, dan nanti akan dipandu oleh Pur. Ya, pertanyaan ini ya seputar puasa atau mungkin di luar puasa juga tidak masalah. Mungkin untuk sementara kita rehat dulu, dipersilakan kepada Pur untuk memandu tentang pertanyaan. Terima kasih. Baik, Pak Wahab. Terima kasih Pak Wahab. Kita ke acara tanya jawab ya. Silakan yang bertanya langsung ke chat, akan Ibu bacakan biar Pak Wahab ini bicara. Menjawab. Baik, pertanyaan pertama. Pak, mau tanya, di masjid saya, sholat Jumatnya masih dilaksanakan. Jadi itu gimana? Pertanyaan itu dari Abdul Razak. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Abdul Razak. Nah, ini pertanyaan yang sangat sudah bagus. Ini kan sekarang karena ada penyakit 19 atau penyakit corona ini, ya pemerintah menganjurkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Apa alasannya? Karena physical distancing ya. Jadi tidak bisa kalau sholat Jumat kita menjaga jarak. Ya, dan ini kenapa? Karena nanti kalau tidak bisa menjaga jarak, dimungkinkan ini akan terjadi namanya tadi akan terjadi penyakit ya COVID-19 gitu. Misalnya satu contoh kasus itu di Kebonjeruk itu ada sekitar 200 orang jemaah masjid, ada 2 orang terkena virus, maka semua yang 200 orang itu harus dikarantina. Artinya diawasi karena takut nanti akan terjangkit yang lain. Nah ini kan sangat madarat gitu. Madarat buat siapa? Buat orang itu sendiri gitu. Apalagi yang kerjanya 8 hari atau 14 hari di karantina ya otomatis dikeluarkan dari pekerjaan. Itu satu. Yang kedua ya kalau pemerintah sudah tidak bisa menampung, waduh, kewalahan nih urusannya. Sekarang saja data coba kamu lihat. 300 sampai 500 orang yang kena COVID itu. Bahkan kemarin Bapak lihat di berita itu ada terawih yang kena positif, maka semua jamaah itu di karantina gitu. Nah ini jadi jangan disikapi dengan negatif, tapi ini pemerintah sekali lagi dengan ini melakukan ini adalah karena saking sayang sama masyarakat sampai terkena. Nah bagaimana katanya di masjid saya ini masih melaksanakan sholat Jumat, jadi memang
persepsi orang masing-masing. Jadi perkiranya ya ini masalah sholat urusan ibadah apa-apa itu. Tetapi dia tidak berpikir bagaimana, naudzubillah, tapi ya kalau ada terjadi satu jamaah saja di situ, nah bisa kena bahaya semua gitu. Ya bagaimana kita menyikapinya, ya kita lihat dengan bijak. Andaikan kita lebih manfaat untuk tidak ikut, nggak apa-apa. Ya kita tidak ikut Jumatan saja, gitu kan? Ya, dan kita gantilah dengan sholat zuhur. Tapi misalnya keyakinan kalian, saya ikut aja, insya Allah terserah. Itu kan pilihan, gitu. Tapi kalau Bapak menyarankan, ya lebih baik kita untuk preventif, menjaga. Ya, jadi jangan sampai kita ini nanti, naudzubillah, kalau sudah terkena kan bahaya tadi. Bahkan di dekat Bapak itu ada yang menengok orang yang kena COVID, ya itu sampai itu seluruh besoknya seluruh keluarganya dijemput sama ambulan itu, dan ternyata masyarakat juga mengisolir, tidak mau ketemu gitu kan, itu waduh bahaya juga gitu. Nah itu seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalnya ada di masjid kalian masih sholat Jumat, itu mah karena mungkin pandangan masing-masing berbeda gitu. Tapi kalau kita terserah kalian mau ngikutin atau misalnya sholat zuhur nggak masalah. Mungkin itu kira-kira jawabannya. Oke, baik Pak Wahab. Ada lagi pertanyaan dari Hikmal Fadli. Kamu bisa bertanya sendiri ke Pak Wahab. Hikmal, dibuka, di unmute dulu, lalu kamu bicara ya. Ya, silakan. Hikmal Fadli, silakan. Halo Pak Wahab, saya bertanya. Ya, silakan. Hukumnya berpuasa tetapi tidak sholat fardu, bagaimana? Jadi pertanyaannya berpuasa tapi tidak sholat fardu, ya, Pak. Okay. Bagaimana? Baik, terima kasih. Nah ini pertanyaan, alhamdulillah tadi kelas 7 ya, ada sudah bertanya seperti ini. Jadi Bapak katakan bahwa antara sholat fardu dengan puasa adalah dua kewajiban yang berbeda. Artinya kewajiban puasa satu, kewajiban sholat juga satu. Bagaimana ketika kita puasa tapi tidak melaksanakan sholat? Ya insya Allah kalau ibadah puasanya sesuai dengan syarat dan rukun sah saja. Ya cuman ini kenapa kalau tidak sholat berarti ini ibadah sholat ya. Cuman sholat ini kan ibadah pokok. Ya artinya ibadah-ibadah yang lain akan mengikuti kepada sholat. Ya kalau diibaratkan sholat itu angka 1, yang lain angka 0. Kalau di depan ada angka 1 maka 0 itu berharga. Ketika dapat 01 10, dapat 02 100, 03 jadi 1000. Tapi kalau misalnya 0 ini ngejejer tapi di depannya nggak ada angka 1, maka 0 itu walaupun ada 1000 kayaknya nggak ada artinya gitu. Ya gitu, maka Bapak sarankan harus sholat. Ya, sholat harus kita laksanakan, puasa juga harus laksanakan. Nah ini dua ibadah yang pokok yang harus kita laksanakan sebagai kewajiban. Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, makasih Pak Wahab. Kemudian kepada Rifda Mahira. Silahkan Rifda, di-unmute lalu kamu bertanya, Rifda. Assalamualaikum Pak, saya mau nanya. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita kalah pas puasa, tapi pas mau ganti kita lupa Pak, gimana tuh Pak? Mau ganti apanya maksudnya? Mau ganti puasanya. Jadi gini, dia itu pernah nggak puasa Pak Wahab, ya. Lalu dia mau mengganti puasa itu, tapi lupa keburu Ramadan lagi, gitu. Gimana? Oh jadi keburu Ramadan lagi? Oke, itu wajib tetap, walaupun udah keburu Ramadan lagi, tetap itu harus diganti. Ya bahkan itu ada tambahnya, harus ditambah dengan memberikan 1 hari 1 liter. Itu misalnya kalian nih, yang kemarin nih, belum selesai nih 3 hari. Sekarang, maka yang 3 hari itu tetap wajib harus diqodho dan ditambah dengan 1 harinya 1 liter. Jadi ditambah dengan memberikan 3 liter kepada fakir miskin. Gitu. Yang fidyah itu memberikan itu sebagai dendaan. Gitu. Maka jangan sampai kita ini
puasa yang belum dilaksanakan, belum qada, jangan sampai nanti keburu Ramadan lagi. Gitu. Terima kasih. Nah, intinya kamu harus berpuasa. Kalaupun ingin berRamadan lagi, ya siap-siap. Kamu ingat-ingat berapa kamu kalahnya. Gitu ya, Rifda ya? Lalu kepada Rasi Alami, silakan di-unmute, bicara dan bertanya kepada Pak Wahab. Ya, Rasa, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak, saya mau nanya, misalnya ada orang sakit ringan, tetapi dia tidak berpuasa, sementara orang itu masih sanggup untuk berpuasa, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Oke, terima kasih. Ya, orang yang sakit itu untuk menentukan dia boleh atau tidaknya berpuasa, dia harus diperiksa dulu ke dokter. Ya, jadi kamu datang dulu misalnya ke klinik berobat, tanya tuh, Pak atau ke dokter itu, gimana saya ini boleh puasa atau tidak? Kalau menurut dokter kamu boleh puasa, nggak masalah karena ini sakit ringan, itu harus puasa. Tapi kalau kata dokter jangan dulu puasa nih, karena kalau puasa takut nanti penyakit tambah. Itu jangan. Jadi untuk menentukan boleh atau tidaknya puasa dan ditanyakan berapa hari, nah itu adalah ke ahli, ya ini ke dokter. Jadi jangan umpamanya mengambil kesimpulan karena kamu demam sakit, nggak puasa aja, jangan. Gitu. Jadi begitu ya untuk menentukan puasa atau tidaknya. Terima kasih. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, sama-sama. Yang ingin bertanya siapa lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Sandi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, misalkan kita tidur pada saat puasa tapi tidur agak lama, itu membatalkan tidak, Pak? Oh ya, oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana Pak kalau misalnya kita ketika puasa ya tidurnya lama gitu, bahkan bisa seharian yang tidur nih, bangun-bangun nanti umpamanya mau buka gimana tuh. Nah kalau untuk tidur itu tidak membatalkan puasa. Jadi misalnya kamu itu dari pagi nih tiduran sampai sholat juga bablas tuh, ya enggak masalah, tidak membatalkan puasa. Itu bagaimana Pak sholatnya? Qada aja karena kan kamu ketiduran. Gitu. Jadi tidak membatalkan puasa karena tidur. Yang membatalkan puasa itu karena gila. Misalnya kamu, mamanya atau siapa ya, tiba-tiba hilang akal tuh, gila bener tuh. Walaupun sebentar itu tetap batal. Yang kedua, ayan atau epilepsi itu. Kalau epilepsi, misalnya kan orang ada yang epilepsi itu, yang langsung kayak pusing, langsung pingsan, berbusa-busa mulutnya. Nah kalau cuma 1-2 jam tidak batal. Tapi kalau seharian sampai maghrib masih tetap begitu, mah itu dinyatakan batal. Nah seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan. Silakan yang lainnya yang ingin bertanya. Ayo, yang lainnya silakan. Pak. Saya Pak. Ya. Eca Silakan. Yunita ya, silakan. Ya, Eca. silakan Eca. Terima kasih. Yuk. Pak, bagaimana hukumnya kalau lagi puasa tapi tetap gibah? Ya, terus? Oke. Ya, Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ya, ini bagaimana kalau puasa tapi kita tetap gibah ya. Ini menceritakan orang. Nah, gibah itu tidak termasuk yang membatalkan puasa. Artinya puasanya tetap sah. Cuman gibah akan mengurangi kepada nilai pahala puasa. Jadi bisa nanti pahala puasanya yang hilang. Tapi secara kewajiban puasa itu tetap sah, puasa mah tidak harus diqadha gitu. Cuman pahalanya nanti bisa berkurang. Gitu. Kalau ibaratnya yang sempurna telurnya telur bebek, kalau umpamanya kena gibahnya telurnya paling telur puyuh begitu. Jadi ya atau ikan teri kecil gitu ya. Maka diusahakan jangan sampai gibah, termasuk kamu bukan hanya cerita di Facebook bikin mengadu domba, bikin kebohongan, itu juga sama. Gitu. Itu termasuk merusak kepada pahala puasa. Itu kira. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak.
Ya, silakan. Amelia Misal- mi- Pana. Ya, silakan. misalkan saya sahur kelewatan, akhirnya nggak subuh. Habis itu saya puasa, tapi puasa saya hari itu dihitung utang sama saya. Soalnya saya merasa puasa saya itu nggak sempurna karena ada sholat yang kelewatan gitu. Gimana, Pak? Oh gitu. Oke. Baik, jadi pertanyaannya, puasa tapi ketinggalan atau karena kebablasan ketiduran tidak sholat subuh. Nah, tidak sholat subuh tidak membatalkan puasa. Jadi tetap puasa mah dihitung aja puasa. Bagaimana sholat itu yang kebablasan, nanti ketika waktu zuhur, sholat subuhnya diqodho. Ya, jadi qodho aja. Jadi sholat zuhur dulu, lalu nanti qodho sholat subuh. Ya, tapi jangan sering-sering. Nah, itu karena dosa itu kalau apalagi sengaja. Ya, maka Bapak sarankan ketika kamu sahur jangan terlalu malam. Gitu. Jadi sahur itu ya sekitar 3:30 kamu sahur untuk apa? Ya menunggu nanti imsak dan sholat subuh gitu. Kalau misalnya dari jam 2:30 kamu makan jam 3 tidur lagi ya pasti kebablasan gitu. Jadi itu diusahakan kalian itu melakukan sahurnya agak akhir. Bahkan disunahkan kan? Akhir, makan 15-20 menit. Itu kan kamu nanti minum ini minum itu ya sekitar itu kan 4:30 baru imsak. Makanya imsak kamu udah tidak makan lagi 10 menit kemudian baru sholat subuh. Nah itu kira-kira. Kemudian dari Bunga Sinta bertanya, apa benar kalau marah-marah dapat membatalkan puasa? Oh, marah-marah. Baik. Marah-marah itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan kepada pahala puasa. Mengurangi. Ya, jadi mengurangi berapa sama dengan tadi gibah gitu. Jadi makanya tahan diri, bukan hanya dari makan minum, tapi menahan diri dari emosi, termasuk marah-marah. Itu kan dari makna dari puasa itu begitu. Kita pembelajaran untuk menahan diri. Oke, begitu. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Dibuka unmute. Abror? Oh, Ansar? Ansar. Ansar Tisna. Silakan. Sandi. Mau bertanya enggak? Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Baik. Silakan. Siapa? Oh, Gimana Adi ya? kalau misalnya kan kita lagi puasa, tapi kita batalin, Pak. Nah, tapi itu hanya lupa kok kita, Pak. Ulangi nih. Ulangi lagi pertanyaannya nih. Caranya di sini. Gimana? Ulangin Sandi. Kan kita kan lagi puasa. Kan Pak kita lagi puasa, Pak. Nah, tapi kita minum gitu, Pak. Itu kelupaan, Pak. Gimana, Pak? Boleh dilanjutkan atau tidak, Pak? Oke. Baik. Jadi bagaimana kalau kita lagi puasa lalu kita lupa minum atau makan? Itu ketika kita lupa minum atau makan, benar-benar lupa nih, bukan hanya pura-pura lupa nih, benar-benar lupa, itu tidak membatalkan puasa. Jadi misalnya kita datang nih dari mana-mana lupa karena biasa minum aja, minum baru ingat puasa, itu nggak membatalkan puasa. Lanjut aja puasa. Jadi tidak batal puasa karena minum atau makan. Pasti. Kemudian ada lagi yang mau bertanya, ini tadi terjadi feedback karena kamu banyak yang membuka mikrofon ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Adi ya? Ayo, silakan. Ini suaranya.
Adi, silakan Adi bertanya. Pak, apabila pada saat kita puasa, terus tiba-tiba kita merasa mual dan tidak bisa menahan, kita muntah, apakah puasa kita batal? Oke, baik, terima kasih. Jadi bagaimana kalau kita puasa, kemudian kita muntah ya. Nah ini masalah muntah ini ada dua. Yang pertama, kalau muntahnya tidak disengaja, itu tidak batal puasanya. Tapi kalau muntahnya sengaja, itu batal. Gambaran misalnya, muntah yang tidak disengaja, ya kita kan umpamanya sehat, tidak apa-apa, tiba-tiba kita mual, pusing, lalu muntah, nah, itu tidak masalah. Artinya kalau kuat, teruskan aja puasanya. Tapi kalau sengaja, misalnya begini, kita tahu bahwa kalau misalnya kita naik mobil, ya suka kita muntah nih, suka pusing. Karena tahu, hanya tapi misalnya kita memaksakan diri nih, artinya naik mobil aja, ternyata betul. Nah itu berarti misalnya disengaja, itu batal. Atau misalnya kita kalau melihat bangkai suka nggak kuat nih, muntah. Tahu ada umpamanya orang yang ngasih tahu ada bangkai, orang pengen melihat lalu umpamanya muntah, disengaja. Nah, itu batal puasanya. Jadi kalau disengaja muntahnya batal, tapi kalau tidak disengaja tidak batal. Oke, terima kasih. Yuk. Lanjut yang ingin bertanya, Adi tolong di-mute lagi suaranya, Adi. Kayaknya kamu feedback deh. Baik, makasih. Yang lain yang mau bertanya silahkan. Di-unmute saja. Yang mau bertanya lagi? Atau kamu bisa bertanya lewat chat. Nah, di chat boleh di chat. Ayo, masih ada waktu 10 menit lagi. Ini dari Dika, Pak. Dari ya. Dika Indra Jaya. Ya, Dika Indra Jaya. Mau bertanya gimana hukumnya kalau kita sikat gigi di siang hari pada saat puasa? Oke, sikat gigi di siang hari. Bagus, pertanyaannya luar biasa. Ya, sikat gigi di siang hari hukumnya makruh. Jadi tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Ya, apalagi sangat dimakruhkan sekali setelah zuhur. Ya, kenapa? Karena ada satu keterangan menjelaskan bahwa bau mulutnya orang yang lagi berpuasa yaitu sama dengan harum minyak kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Artinya dengan itu, walaupun kita mulut terasa enggak enak atau mungkin karena agak bau, itu jangan tidak usah dibingungkan gitu. Bahkan itulah puasa gitu. Kenapa? Karena kan kalau puasa apalagi perutnya lagi kosong gitu kan, hanya kan bisa mual ke atas gitu. Hanya bisa terjadi bau mulut. Jadi enggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalnya di pagi hari itu makruh, ya, boleh-boleh aja nggak masalah, tapi jangan sampai ada yang ketelan airnya itu ya. Maka untuk menjaga biar tidak makruh, maka diusahakan pas imsak atau sebelum imsak kita sudah gosok gigi, sudah dipastikan gigi kita ini bersih, tidak ada sisa-sisa makanan. Karena kalau masih ada sisa makanan lalu ketelan itu bisa jadi batal. Ya gitu. Ya walaupun sedikit, misalnya ada satu umpamanya bekas nasi itu, kita icip-icip ternyata nasi ya telan aja, nah batal itu. Gitu ya. Jadi harus benar. Tapi kalau cuma ludah ditelan nggak batal. Gitu kan. Misalnya kita ludah banyak telan aja nggak apa-apa. Tapi dipastikan tidak ada sisa makanan atau tidak campur dengan darah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Wahab. Kemudian pertanyaan dari Siva Fauzia. Pak, kalau nangis pada saat puasa gimana? Nangis pada saat puasa. Nah itu nangis itu sama dengan makruh itu. Ya nangis itu. Ya, bahkan tapi kalau nangisnya terlalu berlebihan bisa jadi batal itu. Apalagi nangis masuk ke mulut nanti diicip-icip ditelan lagi. Nah itu batal gitu. Tapi sekedar misalnya cuma hanya keluar air mata gitu bersedih lah, itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Ya paling makruh lagi. Gitu. Terima kasih. Lanjut lagi. Kemudian Gitalis WP. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, misalnya besok puasa, tapi saya tidak sahur, sedangkan dalam agama sahur itu sunnah, itu puasa masih bisa nggak, Pak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik, puasa tadi kan sahur itu sunnah. Arti sunnah itu dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak dosa, artinya tidak apa-apa. Gitu. Jadi kalau misalnya kesiangan, nggak sahur, puasa, lanjut aja puasa gitu. Ya, tapi jangan sampai lupa, yang tidak boleh lupa itu niat. Gitu ya, maka niat di malam hari itu wajib. Tiap malam kita harus berniat puasa. Kapan malam itu? Dari mulai habis buka sampai sebelum subuh. Nah, itu di situ tempatnya niat. Misalnya, Pak takut lupa Pak, habis buka langsung niat, nggak masalah, boleh. Atau setelah taraweh yang biasa kita laksanakan boleh. Atau misalnya sebelum sahur tuh, ya itu boleh gitu. Yang penting jangan pas azan baru niat, nah itu nggak boleh. Karena kan sudah masuk waktu puasa. Terima kasih. Kemudian Asep, silakan Asep kalau ingin bertanya silakan di-unmute. Ya, maka Asep, silakan Asep. Asep, silakan. Silakan Asep. Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan Asep. Ini bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang karena baru terbangun? Oh gitu, oke. Nah kalau sudah azan subuh itu tidak boleh sahur karena waktunya sudah habis. Jadi kenapa mulainya puasa itu dari pas azan? Makanya kan di bulan Ramadan itu ada yang namanya imsak. Imsak itu adalah sebagai lampu kuning untuk siap-siap berhenti. Karena kan ada jeda dari imsak itu ke azan itu 10 menit. Ya kalau begitu imsak kalian masih boleh minum gitu kan, yang masih ada di mulut baru ditelan dulu gitu. Nah, makanya ada imsak tuh supaya nanti ada jeda. Tapi begitu kamu bangun udah azan, ya udah jangan minum jangan apa, udah lanjutkan aja puasa gitu. Gitu. Ya terima kasih Chef. Kemudian Dwiya Chandra, Assalamualaikum Pak. Kalau kita melakukan suntik di saat puasa, hukumnya seperti apa ya? Ya suntik ya ketika kita melaksanakan puasa. Kalau suntiknya bukan dijawab, itu hukumnya boleh ya, paling masuknya ke makruh. Misalnya kan kita suntik di pantat itu adalah hukumnya makruh. Ya, kalau misalnya sangat darurat ya bolehlah gitu. Tapi kalau disuntiknya di tempat-tempat yang jauh itu adalah lubang yang masuk ke ke perut, itu ada 7 ya lubang itu. Ya, ini di atas ada lubang itu lubang hidung 2, lalu lubang kuping 2 jadi 4, tambah mulut 1 jadi 5 tuh. Jadi kalau misalnya kamu nyuntik di kuping gitu, di bolongan kuping itu batal, atau di hidung gitu kan, kayak sekarang misalnya meriksa yang namanya COVID kan, dicorok ke kuping itu batal itu. Ya, termasuk mulut kalau ketelen gitu. Kemudian di bawah ada 2, yaitu tadi pintu depan dan belakang, hubung dubur namanya. Nah, itu makanya ketika puasa itu tidak boleh renang. Itu kenapa ya? Takut nanti masuk lewat bawah atau mungkin pasti masuk kuping gitu. Makanya tidak boleh renang gitu karena itu membatalkan. Jadi intinya kalau berobat disuntik bukan pada lubang-lubang yang tadi dibolehkan. Tapi kalau sudah di lubang-lubang yang tadi itu batal puasanya. Terima kasih. Ya, jadinya nggak boleh suntik. Maaf. Ya disuntik tapi di lubang yang 7 tadi. Baik. Kemudian dari Malia Astrini. Assalamualaikum Pak. Saya mau tanya, kalau kita lupa membaca niat puasa, tetapi kita melaksanakan puasa sampai full, itu puasanya sah atau tidak sih? Nah, ini nih bagus pertanyaan nih. Luar biasa ya. Jadi kita umpamanya lupa niat nih. Lupa niat, lalu gimana nih? Nah, ini puasanya tidak sah. Artinya harus diqodho. Gitu, diqodho. Bagaimana itu? Maka jangan. Enggak boleh. Jadi disebutnya itu tetap kita harus seperti orang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi tidak dianggap puasa. Karena lupa niat. Makanya niat itu diperhatikan tuh kalau di malam hari. Nah ada pendapat lain. Ya, Imam Maliki ada niat untuk 1 bulan. Ya, biasa kalau di
di masjid suka dipimpin oleh imam katanya, tapi harus di malam pertama gitu. Jadi di malam pertama ada niat puasa untuk 1 bulan, yaitu tujuannya takut ada di yang malam yang lain ada yang lupa tuh tidak membaca niat. Nah itu gantikan dengan itu. Tapi harus di tanggal 1. Kalau tidak di tanggal 1 nggak boleh. Nawaitu shauma syahrul Ramadan. Jadi niat puasa ya untuk 1 bulan. Nah itu. Nah setelah itu baru dilanjutkan dengan niat puasa setiap hari. Begitu kira-kira. Ya, muncul nih ada penampakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Wahab. Melia begitu ya. Sekarang dari Rifda, kalau misalnya kita mau mengganti puasa, kita yang batal tahun kemarin, tapi kita lupa udah kalah berapa kali, gimana Pak? Jadi lupa nih berapa kali yang batal gitu. Oh gitu. Ibu nanti jauh sih. Nanti nih sama Ibu Haji nih. Oke, jadi lupa beberapa hari. Misalnya lupa kan tidak teringat Bapak. Ya kalau lupa kan kita tidak tahu berapa hari ya. Minimal kita tetap melaksanakan apa itu namanya mengkodok, tapi kita kira-kira aja mungkin kita punya perkiraan kira berapa hari lah gitu. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni ya karena kan ketidaktahuan kita gitu. Makanya mestinya kalau tidak puasa itu harus benar-benar tahu gitu. Jangan sampai nanti berapa hari ya gitu. Jangan seperti itu. Apalagi bagi perempuan kan, mesti biasanya perempuan itu puasanya tidak tamat tuh. Apalagi yang masih subur, ya mesti ada men dan seterusnya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Kalau misalnya dari ini nih, dari Muhammad Rafi Azizi, mau nanya boleh nggak berpuasa jika mengalami dehidrasi yang cukup parah, gimana Pak? Oh ya, oke. Terima kasih. Ya Muhammad Rafi Azizi. Ya, jadi kalau kita puasa nih, tapi udah benar-benar ada katakanlah dehidrasi kan, udah mata juga berkedipnya ada 1 menit sekali gitu kan, waduh udah nggak kuat tuh. Nah kalau misalnya kita sampai tidak kuat puasa, bener-bener nih bukan hanya akal-akalan nih, jadi bener-bener nih kalau diteruskan puasa, waduh ini bisa bahaya nih. Nah itu boleh kita buka aja gitu. Ya misalnya kita udah nggak kuat nih. Ya, karena umpamanya ada sesuatu hal sehingga kita tidak kuat melaksanakan puasa, ya udah buka aja. Jadi jangan dipaksakan gitu, karena Allah tidak memaksa kepada hambanya melakukan sesuatu yang di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dalilnya. Ya, tetapi tetap jangan sampai umpamanya kita dibuat-buat gitu, begini gitu. Udah tahu bahwa kita ini kalau misalnya lari pagi atau olahraga keras bisa bahaya, ada hidrasi, kita masih tetap ngelakuin, maka itu nggak boleh. Ya kita artinya aktivitas kita juga dibatasi. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, dari Intan Nuraini. Assalamualaikum Pak, saya mau nanya, kalau lagi puasa terus tangan kita berdarah, batal atau enggak Pak? Oke, baik, terima kasih. Ya, kalau untuk keluar darah, itu yang keluar darah itu hanya perempuan dan keluar darahnya dari ya udah nggak bisa cerita lah gitu ya. Nah itu ketawa ya. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya keluar darah cuma dari tangan, kena pisau, kena apa tidak masalah. Artinya tidak membatalkan puasa gitu. Jadi boleh teruskan aja puasanya gitu. Jadi yang batal puasa itu hanya kalau perempuan datang bulan gitu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kemudian dari Alia dan Dwi Arini tadi kayaknya sudah dijawab sama Pak Haji Wahab ya. Kalau kita korek kuping di bulan puasa batal nggak? Kalau sengaja ya batal ya Pak ya? Batal. Kalau sengaja batal. Karena kan masuk lubang yang terus. Lalu kalau dari Gitalis Dwi P, Pak mau bertanya, kalau misalnya kita berkata kasar, itu gimana Pak puasanya? Tadi mungkin masuknya ke mengurangi pahala, ya kan? Ya mungkin ke marah-marah apa, masuknya ke situ. Jadi akan mengurangi kepada pahala puasanya. Oke, lanjut. Dari Melia Astini,
Kalau kita lagi puasa sudah sampai jam 5 sore, lalu saat buang air kecil ternyata kita mengalami haid. Jadi puasanya dianggap batal atau bagaimana, Pak? Oh iya, jam 5 tadi. Iya. Oh, ini bagus pertanyaannya ya. Iya, bagus. Tadi sudah kelas 7 juga. Ini tetap batal. Jangankan hanya setengah jam, 10 menit, 5 menit lagi, pokoknya sebelum azan bunyi, lalu kamu main, itu batal itu. Gitu. Jadi sayang banget gitu. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Gitu. Aduh, sayang lah cuma 10 menit, nggak bisa. Dan memang puasanya juga nanti harus kodonya juga 1 hari lagi. Jadi nanti aja kodonya 5 menit lagi nggak makan, nggak bisa gitu. Yang namanya puasa itu harus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu. Jadi memang inilah perempuan itu seperti itu. Ya, tapi kalau begitu azan baru keluar, nah ini boleh kalau gitu mah. Karena kan sudah waktunya berbuka. Terima kasih. Nah, begitu ya Melia ya, Astri ini ya. Jadi tetap aja batal kalaupun jangankan jam 5 sore, 5 menit sebelum waktunya, sebelum azan udah batal. Lalu kemudian dari Alivia Nurholisa, saya mau tanya, kita sedang batuk, lalu menelan dahak, batal atau tidak? Nah, batuk, menelan dahak. Jadi sebenarnya ukurannya begini, ukurannya itu kalau yang ludah ataupun dahak itu dihukuman masih bagian dalam kalau tidak keluar dari gigi, dari bibir. Ya, misalnya kan masih di dalam nih. Waduh, ketelan nggak apa-apa. Itu kan sama dengan menelan ludah. Ya, tetapi sekali lagi ludah dan gitu tidak ada campuran yang lain. Jadi hanya ludah. Jadi tidak ada campuran makanan atau misalnya berdarah gusi nggak boleh. Kalau berdarah atau makanan wajib untuk dikeluarkan. Begitu. Ya, jadi nggak boleh apa? Nggak boleh apa makan ini, nggak boleh ditelan gitu. Tapi kalau ada di dalam, ya itu nggak masalah. Gitu. Atau misalnya sudah di bibir nih, nempel, lalu umpamanya dijilat, itu juga nggak boleh, karena udah hukuman luar. Ya oke, terima kasih. Lanjut. Kemudian dari Putri Mutia Pak nih, pacaran kayaknya. Kalau pacaran di bulan puasa, pacarannya berupa chat, batal nggak Pak? Oh gitu. Chatting. Okay. Nah ini kalau masalah pacaran, ini adalah termasuk nanti mengurangi kepada pahala puasa. Kenapa? Karena akan menimbulkan akan menimbulkan syahwat. Di situ kan akan menimbulkan birahi. Dan ketika ada syahwat yang timbul karena itu maka akan mengurangi bahkan membatalkan kepada pahala puasa. Puasanya jadi artinya tidak harus dikodok, tetapi nilai pahalanya kosong gitu. Jadi sebaiknya lah di bulan Ramadan itu dihentikan. Terima kasih. Jangan pacaran, belum waktunya. Saya waktunya sudah habis nih Pak. Wah. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin ya silakan ditutup. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh kapan saja ketika ketemu dengan Bapak, boleh tanyakan hal. Jadi silakan luas pertanyaan, nggak usah seputar ini. Apapun kehidupan kan memang silakan yang berada kaitan dengan agama boleh kita sharing, saling bertanya begitu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita mudah-mudahan segera kita bertemu di darat ya. Udah pada kangen nih Bapak. Ya sama kalian semua nih. Mudah-mudahan nanti habis Lebaran kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ya suara. Ini pada dinyalain ya. Oh gitu, jadi lihatnya di sini tuh. Oke. Feeling good, langkah
Ya.